Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Bu dari anak orang tua wali TK. Izin bertanya Bu, materinya sangat menarik sekali Bu ya. Dan memang sering diaplikasikan di skrip sehari-hari kami ya Bu. Mau nanya nih Bu, bagaimana sih tips dan triksnya ketika anak kita cemburu terhadap adiknya? Apa sih yang harus kita lakukan Bu? Karena sering sekali kakaknya cemburu dengan adiknya Bu. Hanya aja, terima kasih Bu. Sebetulnya ini aman ya. Ini ada waktu 5 tahun tuh udah cukup aman dia punya adik. Ketika hal itu terjadi wajar saja, ya. Jadi yang biasa hidup sendiri tiba-tiba ada orang lain itu adalah wajar. Nah yang paling penting kita bangun di anak ini adalah empati. Empati itu adalah gini. Bukan gini, kok kamu gitu sih sama adik? Buat dia, kenapa aku harus sama kawan? Aku yang lahir duluan. Dan kadang kita udah lakukan itu tapi orang lain bertindak beda. Misalnya neneknya atau tantenya, gak boleh gitu sama adik, kamu gak boleh itu. Jadi selalu dia menjadi troublemaker. Nah ini yang membuat dia akhirnya cemburunya bertambah. Dan ini harus hati-hati, mumpung adiknya masih 5 bulan, masih umur 5 tahun. Jadi ada begini Bu, ada satu teori ya. Anak nomor 1 tetap nomor 1. Ketika anak nomor 1 digeser untuk menjadi yang nomor 2, ini masalah. Nah, itu aja teorinya. Jadi kalau misalnya adik nangis dulu berisik, aduh mohon maaf ya kak, ini mengganggu kamu, mohon maaf. Adik 5 bulan kan belum banyak mengerti, tapi 5 tahun udah selalu berpikir. Jadi harus kita kasih empati kepada, mohon maaf ya kakak mau di mana? Mau ruangan sesuatu yang bagus atau yang mana? Atau mungkin mau di luar, mau mama temenin atau apa? Jadi dia harus tetap menjadi porsi yang utama. Bukan untuk menjadikan dia seorang pribadi yang egosentris, bukan, tetapi ini lebih kepada empati dan menghormati dia bahwa yang tadinya kehidupannya dia menjadi sesuatu yang sendiri, sekarang harus berbagi, ya. Jadi karena dia harus berbagi, kita juga nggak boleh memaksa dia, gitu. Tadi kita belajar 5 tahun itu tahapannya masih egosentris, hidup dia adalah untuk dia. Gitu. Ketika harus berbagi, kan nggak siap, gitu. Kan tidak semua anak sesuai dengan tahap perkembangan yang seharusnya. Jadi berilah empati. Jadi misalnya, kalau gitu kakak main dulu sama ayah, atau mungkin adik sama ayah, kamu sama ibu, gitu, main. Jadi tetap harus diberikan dulu porsi yang utama untuk dia. Sampai ketika rasa hormat kita sama dia gitu tidak berubah, rasa sayang kita sama dia tidak berubah, porsi dia sebagai anak nomor 1 tidak berubah, itu perlahan dengan waktu dia tahu bahwa oh ternyata ada adik. Kapan saya harus berbagi? Kakak udah siap untuk main dengan adik. Jadi itu Bu yang paling penting, menghormati dia. Karena waktu untuk menerima adik itu mungkin buat kita, ya Allah nafsi gak mau lagi masih kecil belum enggak. Justru kebalik, dia yang masih kecil, dia harus dihormati. Mudah-mudahan itu bisa membantu. Jadi dihormati. Jadi saya selalu bilang, cucu saya kan ada 4. Saya bilang sama yang besar, ketika dia punya adik, terus ada adik sepupunya lahir, terus adiknya lagi, dia itu dari anak saya pertama, cucu pertama nih, anak saya pertama 3 anak. Jadi yang cucu pertama, cucu kedua, ketiga itu ada dari dia semua. Saya selalu bilang, kenapa sih aku harus mengalah gitu? Enggak kak, berbagi. Kakak tetap menjadi cucu yang nomor 1. Tapi kadang ngomongnya keluar, aku nomor 1 tetap yang nomor 1, mohon maaf. Kadang suka egonya keluar. Ya kalau gitu bercandain aja dia. Tapi kadang hebatnya aku udah menjadi kakak dari 3 adik-adiknya loh kak. Keren banget. Jadi, tapi sekarang mungkin banyak membantu adik-adiknya. Ketika kita tidak mengurangi porsi sayangnya, tidak menambah tanggung jawab di luar pada kapasitasnya. Itu paling penting. Ya, semoga menjawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, orang tua dari Wanis, anak TKB. Yang ingin saya tanyakan,
sekolah SD. Apakah ada usia yang idealnya atau lihat perkembangan anak, sekiranya anak belum memasuki usia yang ideal tapi perkembangannya sudah bisa diikutsertakan, apakah itu bisa atau ada dampaknya? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah, sholat, menghafal sekarang. Yang paling penting adalah kita harus garis bawahi adalah ketika mengajarkan itu semua harus dengan rasa bahagia, menyenangkan, dan tidak boleh ada ambisi maupun target. Ajarkan sejak lahir itu gak apa-apa. Bayi masih 2 bulan kita bisikan izin ibu mau sholat ya, izin ngaji gitu. Itu dampak, kita berharap ada dampak yang positif pada anak. Kalau dampak buruk sih bisa terjadi ketika kita menjadikan dia sebagai ambisi kita. Dia tertekan melakukan ibadahnya itu. Jadi dia sholat ke masjid karena disuruh harus wajib usia anak usia 7 tahun. Tapi ketika kita mengajarkan happy, tanpa target, semua dilalui dengan rasa yang tidak ada tekanan, tidak ada ambisi, insya Allah semua mau dapat bahagia pada anak itu. Tapi kalau kita menitipkan ambisi kita pada dia, itu menjadi masalah. Jadi kalau ada anak yang misalnya nurut ya karena takut, waktu kecil ibadahnya luar biasa segala macam. Kenapa ketika SMP atau SMA sholatnya nggak mau? Ibunya banyak kan kayak gitu. Kalau nggak dilihat ibunya dia nggak sholat. Kenapa? Artinya ketika kita mengajarkan kepada dia waktu dengan tekanan, dan dia nggak tahu kenapa harus melakukan itu. Yang paling penting adalah membangun pemahaman kenapa dia harus sekolah. Bayangkan saya sekolah juga harus belajar lagi dari dulu, kenapa saya harus sekolah, kenapa harus ini? Karena dulu saya nggak diajarkan pemahaman harus kalau enggak berusaha. Tapi kenapa gitu? Kan banyak sekali ustaz yang mengajarkan itu, masya Allah, alhamdulillah. Saya bersyukur zaman sekarang banyak sekali itu orang yang belajar. Kita berharap anak kita belajar itu tidak dengan tekanan, tidak dengan ambisi, pasti dampaknya insya Allah akan membawa kebaikan. Yang kedua adalah soal pertanyaan untuk sekolah. Kenapa sekolah di SD itu harus 7 tahun? Padahal kalau 5 tahun bisa baca dan tulis. Sekolah itu bukan membangun cuma kognisi saja. Bangsa Indonesia ini bangsa yang banyak orang pintar, juara-juara itu banyak. Di kantor itu banyak sekali orang pintar. Tapi kita krisis orang pintar yang baik. Indonesia ini krisis orang pintar yang baik. Makanya korupsi ada di mana-mana, kejahatan ada di mana-mana, dan orang melakukan itu tanpa merasa berdosa. Ngeri kan? Ngeri kan? Ada pejabat mantan narapidana mencalonkan diri lagi. Ngeri nggak? Sedih nggak? Takut nggak kita dengan bangsa ini? Nggak ada rasa takut. Kita mau kerja aja, mau kerja di bawah ini mau kerja, kita harus punya suatu kelakuan baik. Dia mau mencalonkan sebagai warga yang punya status tinggi di satu wilayah. Dia nggak takut bahwa dia pernah menjadi mantan narapidana. Ini sebagai contohnya ya, kalau diikutin mesti kelihatan. Pas kayak ditungguin sama jadi itu contoh kenapa pemerintah menetapkan usia 7 tahun siap untuk masuk SD. Kami di Batu sangat strict soal umur, gak main-main, kurang sebulan gak bisa masuk SD, gak bisa. Ini bukan soal untuk dia bisa kita baca, kita tulis. Jadi kita tidak menyekolahkan anak itu bukan cuma itu. Makanya kenapa metode server diangkat. Saya di Batu sudah menggunakan metode server itu 19 tahun. Jadi saya nggak peduli pemerintah mau ganti kurikulum model apa, saya nggak peduli. Atau orang guru salah satu peserta dari sekolah lain bilang, Batu sudah pakai metode pakai kurikulum merdeka. Maaf Bu, kami sudah merdeka sejak 19 tahun. Dan guru-guru lain yang pada datang ke sekolah Batu itu jadi center dari pembelajaran seluruh Indonesia, Bu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini bukan untuk itu ya, tapi artinya saya justru belajar dari mereka. Saya sampai miring gitu ya sama anak saya, saya bilang
wih anak saya 5 tahun masuk SD itu bapaknya juga kayak begitu. Yang paling saya mau tahu, oh dia baru tahu dia bisa baca sebenarnya. Bapak saya nggak tahu ilmunya kan. Jangan dulu kayak begitu. Tapi sekarang kita nggak boleh berpatokan sama itu lagi. Memang sudah harus ikut aturan. Pemerintah itu kenapa 7 tahun? Secara tahap perkembangan. Ya. Tahap perkembangannya dikit siapa sih Jen Yassin? Tapi Jen Yassin ini sangat Islami dan seluruh teorinya itu di Islam ada. Insya Allah jadi nggak apa-apa kita belajar ilmunya. Kita nggak bergeser daripada nilai-nilai ibadah kita ke Islaman kita. Jadi 7 tahun itu udah siap Bu. Kalau ibadah itu harus 6 tahun 8 bulan. 6 tahun 8 bulan kita itu baru siap. Jadi kalau 6 tahun setengah nggak bisa masuk. 6 tahun 3 bulan udah terlanjur Bu gimana? Udah jadi naik itu diulang. Ya kalau udah terlanjur siapa boleh buatnya. Tapi kalau kita masih punya anak TK, ya udah jangan masukin cepet-cepet gitu. Buat apa sih gitu? Nih, anak saya bungsu sekolah kuliahnya di BINUS. Dia bilang sama saya, mah ada teman aku umurnya 15 tahun. Dia kan 19 tahun, terus SMA kan normalnya 18 setengah tahun lah. Mah ada teman aku umurnya 15 tahun, laki-laki. Dia akselerasi. SD akselerasi, SMP akselerasi, SMA akselerasi. Jadi dia kurang 3 tahun, dia harus 15 tahun setengah, dia 15 tahun setengah masuk ke kampus kuliah. Dia bilang, terus gimana Kak? Gimana menceritakan, kamu pengen tahu buat riset kamu juga. Oh pinter Mak, pinter banget. Tapi presentasi nggak bisa. Sosialisasinya sulit. Kita banyak anak umur 15 tahun yang harusnya masuk SMP kelas 3 masuk ke dunia kampus yang usia anak rata-rata 18 tahun. Itu ibunya pernah mikir nggak? Di kampus itu orang yang bernikah juga ada. Ngebayang nggak anak umur 15 tahun yang masih belum matang kita taruh di dunia yang kayak gitu? Mungkin secara akademis oke dia pintar gitu, tetapi secara karakter dia belum matang. Pergaulan di kampus tuh ngeri banget gitu, nggak semudah yang kita bayangkan. Itu harus kita pikirkan. Jadi kalau memang pemerintah punya aturan, itu sudah belajar juga orang-orang gitu. Kita nggak boleh melanggar. Itu juga sebenarnya pada dalam Islam itu ada fitrahnya. Umur 7 tahun fitrahnya seperti apa, 8 tahun seperti apa, 9 tahun seperti apa. Jadi saya berharap kita sebagai orang tua gitu, ketika menilai anak jangan hanya dengan kognitif. Nggak akan berubah apa-apa. Benar, demi Allah. Jadi meninggal mana ditanya buku kapan usia berapa kita bisa baca tuh nggak ditanya. Kamu bisa pertanyaan usia berapa nggak ditanya di akhirat. Kamu ranking berapa enggak. Ini amal kebaikan apa yang sudah kita bisa. Umur berapa kamu baca makan bismillah itu akan ditanya sama Allah. Umur berapa kamu sudah bisa nilai orang. Jadi banyak sekali orang berbuat dosa itu bukan karena kesalahan. Ada banyak orang yang nggak semua gitu ya. Orang itu berdosa di mata Allah karena dia berdosa karena dia berbuat kesalahan. Justru banyak orang berdosa itu tidak banyak berbuat kebaikan. Jadi akhirnya tuh kadang-kadang nilainya kebaikan. Belajarnya secukupnya. Saya nggak di sekolah kami tuh syarat masuk SD kelas 1 bukan bisa baca tulis. Nggak bisa baca nggak apa-apa. Yang penting adalah karakter sudah terbangun satu, sudah bisa dipandu untuk pilot training. Kedua, dia bisa bersosialisasi. Kalau masuk playgroup itu kan 3 tahun setengah. Bukan bisa apa syarat masuk playgroup adalah anak sudah tidak menggunakan pampers. Artinya apa? Dia sudah mulai mandiri sejak kecil untuk mengurus dirinya sendiri. Bahwa kalau pipis itu ada rasa loh. Kalau kita mau pipis itu ada tempat loh. Itu sejak usia 3 tahun setengah harus sudah diajarkan. Jadi kalau misalnya pendaftaran dibuka di bulan Januari atau Februari, kita bilang pada orang tuanya Bu, mau masuk playgroup, masih pakai pampers Bu, masih Bu, tolong 4 bulan Ibu ajarkan untuk dia lepas pampers. Kalau itu selesai, Ibu
boleh masuk sini, kalau enggak bisa. Jadi awal pandemi itu tahun 2019, 2020 banyak sekali murid yang nggak naik kelas. Artinya kalau kelas di sekolah kami bilangnya adalah kelas kematangan. Itu karena tidak terbentuknya karakter, bukan nilainya. Nggak bisa baca sampai kelas 3 SD masih mampu kita urus. Tapi kelas 3 SD dia tidak tahu mana yang salah dan mana yang benar. Itu adalah PR terbesar buat kami. Betul, sebagai orang tua pun harus tahu batasan bahwa berteman itu kalau mau pinjam barang izin itu adalah PR yang harus kita lakukan. Buat saya yang nggak bisa baca tapi dia tahu mana yang benar mana yang salah untuk dia. Kalau kamu berbuat salah kamu minta maaf. Kalau kamu mau pergi kamu harus izin. Kalau kamu harus melakukan satu yang tidak menyenangkan orang lain, kamu harus minta maaf pada orang itu lebih penting ketimbang dia bisa bahasa Inggris. Karakter itu adalah segala-galanya buat kami. Jadi kita mempunyai anak yang punya karakter baik itu jauh lebih menyenangkan. Kalau usah berbangga-bangga bisa bahasa, apalagi sekarang bahasa Indonesia udah tersingkir dengan disini tak ada Inggris tuh. Jadi alhamdulillah sekolah berbeda sekolah menggunakan bahasa Inggris. Kita bingung di negara kita aja orang malu menggunakan bahasa Indonesia. Kecuali ya kalau sekolah itu memang berlabel internasional. Anak saya musuh juga pernah sekolah di sekolah internasional, tapi internasional yang betul-betul jelas ya. Dia punya standar, dia punya license betul dari IB. Jadi ketahuan dia memang sekolah yang dari Singapura atau ke Indonesia. Nah sekarang sekolah nggak punya license tertentu, gampang banget menggunakan bahasa Inggris. Apa maksudnya? Kalau dia sejak kecil aja tidak mencintai bangsanya, tidak mencintai bahasanya, bagaimana mungkin dia punya karakter berbangsa yang baik pada bangsa ini? Sulit. Jadi kalau dibatasi itu sampai kelas 3 SD, ya belajar bahasa Inggris. Ada. Sampai kelas 3 SD, belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, cintai bahasa kamu. Sesudah itu kelas 4, 5, 6, boleh belajar. Gak usah khawatir, anak sekarang pinter-pinter main game juga bisa bahasa Inggris semua kan. Saya nggak pernah anak nomor 1, nomor 2 saya leskan bahasa Inggris. Nanti saya leskan bapaknya bilang pokoknya aku nanti kalau memberikan les bahasa Inggris pada anakku, aku harus yang mengajarkan harus orang asing, bukan orang Indonesia. Harus pronunciation harus benar. Jadi ada tuh orang Amerika waktu itu di Kemang pertama dia punya les gitu. Jadi saya leskan anak saya sama mereka 1 ke 2 tahun gitu. Yang lebih bagus bahasa Inggrisnya. Tapi yang bungsu ini nggak belajar bahasa Inggris, sekolah Islam belajar. Tapi SMP yang masuk sekolah internasional kan bingung tuh. Ini gimana deh? Ya Allah, kamu nggak bisa bahasa Inggris? Bisa gitu. Terus ternyata bukunya bahasa Inggris. Wah dia bacanya bingung-bingung. Dikasih les 1 bulan sebelum dia masuk sekolah. Dan ternyata anak yang bungsu ini anak yang paling pintar berbahasa Inggris di keluarga kami. Sampai waktu di SMA itu temannya bilang dia datang ke perjalanan karena dari kecil nggak pernah dikasih les, dia nggak mau ambisius, nggak mau. Tapi kalau dia berbahasa Inggris yang baik, benar, adalah modal. Jadi aturan memang benar. 7 tahun anak aku SD. Dan pada kandung kayak gimana, aku masih disuruh mundur. Yuk, siapa lagi mau tanya silakan. Ya, assalamualaikum, selamat siang Bu. Izin menarik sekali Bu materinya. Ini semuanya diceritakan Ibu related banget. Terutama saya perkenalkan saya Sofi, ibu 3 anak. Yang pertama usia 6 tahun, kemudian 3 tahun 9 bulan, dan yang bungsu 22 bulan Bu. Insya Allah bungsu. Insya Allah bungsu. Jadi betul sekali yang tadi diceritakan Ibu, sehari-hari saya mengalami semuanya. Nah ini karena kebetulan saya ibu pekerja, kadang tuh gitu Bu, kadang setelah misalnya mengikuti kelas parenting atau baca-baca tentang artikel parenting itu, kami tuh punya niatan yang sepenuh hati bagaimana bisa terutama tidak marah, tidak membentak anak. Tapi
kenyataannya ketika sampai di rumah bubar jalan. Nah, saya mau tanya bagaimana nih Bu tips and trick ya, terutama ketika ada di situasi seperti itu Bu, karena memang anak-anak saya ini inginnya itu sama saya terus, yang satu nangis, kemudian yang satu ingin itu sama ibunya. Nah itu bagaimana agar kami tetap waras gitu ya Bu ya, maksudnya tidak berbentak, tidak marah, itu kami harus berbuat seperti apa. Kemudian yang kedua, ini anak-anak saya ada di fasenya gampang bertengkar. Padahal saya tahu bahwa adik kakak itu bahkan 1 jam itu bisa 8 kali bertengkar katanya Bu ya. Nah ini tuh saya udah mulai kehabisan kata-kata lagi, karena yang pertama itu sering jahil sama yang kedua pun begitu sama yang ketiga. Bagaimana treatmentnya nih Bu? Apakah ini sebenarnya bisa ditolerir atau ada treatment untuk meminimalisir kejahilan si kakak ini kepada adik-adiknya? Banyak ya Bu, jadi curhat. Kemudian yang ketiga, saya punya anak perempuan, sama kita dia memang perempuan ini unik, saya rasakan sendiri berbeda dengan anak saya laki-laki. Yang perempuan ini saya rasa tuh sulit untuk diajak negosiasi. Contohnya kemarin saya sebenarnya sudah sekolahkan dia di taman bermain ya Bu, memang bermain. Kemudian kayaknya ada satu momen yang dirasa dia tidak cocok gitu, mengecewakan dia. Akhirnya sampai sekarang dia tidak mau sekolah. Saya berusaha untuk tanya kenapa tidak mau sekolah. Dan saya coba tanya terus, tapi dia jawabnya, pokoknya aku nggak mau sekolah nih. Aku begini, tidak ada jawaban pasti. Umur 3 tahun 9 bulan Bu. Nah ini bagaimana saya menggali sebetulnya perasaan apa nih dia, kenapa sampai tidak mau sekolah, karena sampai sekarang tuh saya nggak tahu kenapa dia sampai tidak mau sekolah. Mungkin itu Bu, treatmentnya itu seperti apa. Jadi curhat ya Bu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk ceritanya yang seru nih ya, Ibu 3 anak. Jadi Ibu bekerja, tidak ada garansi Ibu bekerja anaknya tidak terus dengan baik, quality time dan segala macam. Belum tentu Ibu yang tidak bekerja itu nggak banyak marah-marah, ya belum tentu juga gitu ya. Jadi nggak ada garansi bahwa Ibu bekerja anaknya nanti akan jadi kekurangan waktu dan lain-lain. Terus biasanya orang Ibu bekerja, rasa bersama dengan anak menjadi quality time-nya lebih jaga dengan baik. Juga di rumah anak-anak tiap hari ketemu jadi ngomel dulu ya, atau sebaliknya. Tidak ada jaminan juga orang ibu rumah tangga juga bisa lebih baik dari seorang ibu gitu. Tidak ada garansi apapun, semua bisa kita lakukan selama kita sadar bagaimana ibu waras ya. Ya, jadi memang bagaimana untuk membangun supaya kita bisa tetap tenang menghadapi anak. Jadi pentingnya kita tahu kebutuhan diri kita dulu. Ya, ini untuk ibu yang bekerja maupun di rumah. Ada ibu di rumah juga stresnya lebih tinggi karena ternyata itu tuh lagi kompor lagi, mesin cuci lagi, setrikaan lagi, masak lagi, anak-anak yang berantem, ya. Belum lagi kita harus urus suami segala macam. Jadi itu konfliknya juga akan menjadi lebih banyak. Bagaimana buat kita tetap waras? Satu adalah kita harus tahu kebutuhan diri kita. Kita harus rendah hati kepada diri kita, di mana kita butuh waktu untuk diri kita. Ada tugas-tugas yang bisa kita delegasikan kepada orang lain. Misalnya, cuci piring, cuci baju, setrika dan kebutuhan itu bisa diberikan kepada orang lain. Kita nggak akan ditanya di akhirat cuci piringnya bersih, cuci bajunya bersih enggak. Tapi bagaimana kita bisa dengan tenang menghadapi anak itu akan ditanya. Jadi ada tugas yang bisa kita delegasikan kepada orang lain, kasih orang lain. Tapi tugas anak itu nggak bisa kita sebetulnya tidak bisa kita delegasikan sepenuhnya kepada orang lain. Jadi itu harus kita
begini. Kalian kan begini, Bunda capek udah ngurus kamu, belum bapak kamu rewel ditanya segala macam ya, belum tentang habisan jadi itu belum tahapan tadi di situ ada tahapan komunikasi. Tapi kalau kita sampaikan, kita harus belajar untuk supaya kita tahu kebutuhan diri kita itu, sampaikan apa yang kita inginkan, sampaikan, no complain, gitu ya. Jadi sampaikan saya butuh waktu untuk tidur, saya butuh waktu untuk duduk, saya butuh waktu untuk tenang, Bunda butuh waktu untuk di luar. Itu sampaikan, dan itu kalau memang bisa kita berdamai dengan diri kita untuk hal-hal yang bisa menjawab kebutuhan dasar kita, kita bisa tenang. Kalau ibu di rumah kerja, di rumah masing-masing, ada yang baru selesai di kantor, mungkin pekerjaan, mungkin juga teman kita bikin kesel, itu nggak selesai gitu. Atau kebalikan, mungkin soalnya dari rumah yang tadi pagi itu makan terlambat, ini terlambat, jadi ke kantor terlambat, kerjaan ini nggak selesai, itu nggak kelar. Nah itu kita harus bisa meregulasi rasanya, regulasi diri kita sendiri dengan tenang. Dan anak harus tahu itu, mengajarkan empati kepada anak, kita harus berikan informasi kepada anak tentang keadaan kita. Umi capek hari ini. Capek kenapa? Harus aku ya? Enggak, bukan cuma harus kamu, tapi banyak hal yang harus Umi pikirkan. Dan Umi butuh istirahat. Boleh 15 menit duduk tanpa ada suara? Oke. Jadi no complain. Kalau ketika kita sampaikan dengan komplain, dan kalau ada waktu, ketika anak sudah lagi tenang, ibu harus punya dengan waktu dengan diri ibu sendiri, dengan suami. Kalau saya dengan suami saya, kalau sudah sepakat dari dulu bahwa saya harus punya waktu, suami saya itu bilang, aku mau nikah, saya harus punya waktu dengan. Jadi suami saya rela membayar asisten rumah tangga banyak supaya saya bisa pergi sama dia. Zaman dulu kan babysitter nggak ada ya. Jadi anak saya itu semua pakai babysitter. Jadi dia bisa ajak pergi saya kemana aja. Jadi dia nggak suka saya repot dengan ini segala macam. Akhirnya saya terdidik dengan hal itu. Jadi kalau saya besok mau pergi harus nginap, saya harus menyiapkan apa untuk anak saya di rumah. Saya harus menyiapkan apa untuk diri saya. Jadi saya nggak mau pergi, saya memikirkan keluar dari rumah yang aduh saya nggak begini dan nggak ada. Jadi selesaikan itu dengan diri kita sendiri. Apa yang kita mau, apa yang kita butuhkan. Karena seorang ibu itu harus tumbuh bahagia. Ya, please itu beneran banget. Supaya kita sehat, kalau kita bahagia, anak kita selalu bahagia, suami kita bahagia. Itu beneran banget gitu. Jadi kalau kita ingin rumah kita tenang, rumah kita itu tumbuh dengan penuh kebahagiaan, banyak aura cinta di dalam itu, harus dari mulai dari seorang ibu gitu. Sekarang banyak ustaz bilang istri dimanjakan dengan ini, bukan cuma materi buat saya. Kadang kita sebagai perempuan itu cukup mau didengar aja. Kenapa selingkuhan terjadi? Ngapain orang selingkuh? Cuma butuh teman curhat, didengar, nggak didapat di rumah. Jadi sekarang kita harus tahu, kita butuh itu kita bicara baik-baik dengan suami, tidak dengan komplain. Ayah sih pergi melulu, aku mau udah pesen mobil dia bisa, tapi dengan bisa nggak komplain. Aku butuh kamu satu jam, kapan bisanya? Terus suaminya juga aku pulang-pulang terus banget dia bilang, aku butuh kamu kurang. Oh iya, kamu butuh apa? Gitu. Kan bapak buat juga bungkus. Tapi paling tidak itu, jadi dia laki-laki kan fitrahnya menjadi pemimpin, jadi dia senang dibutuhkan oleh perempuan. Makanya kan banyak juga yang mereka senang perempuan-perempuan yang lemah supaya bisa dia bantu. Fitrah kayak gitu. Jadi ibu itu kita selesaikan dulu supaya kita nggak marah-marah gitu. Kalau memang butuh regulasi, butuh regulasi. Misalnya ibu pulang kantor atau ibu-ibu pulang pengajian masih dalam emosi yang kurang baik, cari tempat untuk kita betul-betul bisa meregulasi diri dengan baik. Duduk di taman sendirian, tenang, minum teh sendirian atau apapun lah itu, makan indomie kalau mau bikin happy. Sudah tenang, kita pulang ke rumah. Jadi jangan pernah membiasakan persoalan
semuanya kita tumpahkan dalam bentuk amarah kepada orang-orang yang di rumah kita. Supaya kita sehat-sehat, itu bukan sehat cuma fisik ya, tapi sehat secara jiwa ya, volume kita kesehatan. Jadi itu. Nah, soal bertengkar anak memang satu hari bisa 7 kali itu memang benar, tapi kita juga tidak membiarkan itu menjadi kebiasaan ya. Jadinya tadi seperti saya bilang, anak nomor 1 tetap yang jadi nomor 1 gitu. Si kakak harus dapat tempat yang khusus gitu. Jadi jangan dibiasakan si kakak suruh ngalah sama adik ya, jangan dibiarkan seperti itu. Terus kalau memang biasanya kenapa sih berantem terus, kegiatan yang satu dengan yang satu yang ini nggak ada yang pas nih. Anak kalau nggak ada kegiatan yang pas gangguin orang. Jadi cari yang pas seperti apa? Cari yang pas keluarga. Kayak kemarin tuh ya, cucu saya yang besar tuh kalau kumpul tuh, ternyata saya perhatikan umurnya masih 9 tahun. Jadi dia butuh waktu untuk sendiri. Saya bilang sama mamanya, menantu saya, ini dia udah mulai butuh sendiri ya. Karena kan tidur harus bareng-bareng dengan adiknya. Mamanya bilang, iya butuh sesuatu yang private untuk dia. Mamanya belikan meja belajar, khusus semua untuk dia. Terus saya berikan kursi belajarnya. Dan ternyata itu membuat dia lebih tenang, anteng, dia punya tempat yang privacy buat dia. Mungkin si kakak juga butuh kayak begitu, tempat khusus. Mungkin nggak perlu meja belajar, ada sudut di mana tempat ditulis sudut si kakak. Jadi kalau adik masih tidak boleh, dia punya kakak. Dan kita harus belajar menghormati si kakak di depan adiknya. Oh itu kakak kan juga. Adik nggak boleh lah, izin sama kakak, nggak boleh. Jadi saya itu sangat mengajarkan kepada cucu-cucu saya itu untuk menghormati pribadi masing-masing. Nggak boleh, itu punya kakak Tiara, harus izin. Even itu cuma kertas atau lembar. Nah, ketika kita jaga hormat dia di depan adik-adiknya, insya Allah itu akan berkurang mengganggu adiknya. Anda merasa aku punya harga diri yang lebih di depan mereka ya. Kalau ada yang mengganggu barangku, ada orang yang membela aku, nah itu membangun dia. Dia ketika kegiatannya yang paling besar berapa? 6 tahun. 6 tahun tuh pengen sendiri bu semuanya. Jadi pengen punya lebih, nggak mau barang-barang itu pinjam-pinjam orang. Jadi boleh kasih tempat-tempat yang spesial. Begitu juga terjadi sama cucu saya nomor 2, dia 7 tahun juga kayak gitu. Begitu naik kelas 1, ibunya siapkan kamar buat dia. Dan dia sangat menjaga privasinya. Itu mengganggu orang lainnya sedikit berkurang. Yang benar-benar itu. Saya mereka apa ya? Yang perempuan Oh nggak mau sulit dia yang negosiasi ya. Perempuan itu perfeksionis ya. Mungkin di antara ibu bapak ada yang lebih perfeksionis, jadi dia juga bisa menyuruh. Saya nggak tahu ya. Tetapi kalau ada anak tidak suka di satu tempat, kita anggap itu harus hal serius, nggak main-main ya. Jadi jangan kamu begitu, kamu main doang, kok biasa kamu aja yang enggak. Jadi jangan pernah menganggap remeh ketika anak sudah tidak mau diam di satu tempat, pasti ada sesuatu. Dan kita harus cari tahu gurunya. Kalau dia harus digali, kita harus cari. Jadi, kamu masih 3 tahun 9 bulan. Kalau kamu belum mau sekolah, kamu bisa istirahat dulu 1 minggu. Nanti kalau kamu sudah siap, boleh kembali ke sekolah. Dan ibu cari tahu informasi di sekolah ada apa. Cari yang tempat posisinya. Jadi nggak cuma kepada guru kelasnya, mungkin guru yang lain, kepala sekolah ngajak-ngajak. Mungkin ada teman yang baru dia, atau mungkin situasinya nggak nyaman, atau mungkin cara gurunya membanding-bandingkan, atau kita nggak tahu banyak hal. Pokoknya yang digarisbawahi adalah ketika anak kita menyampaikan sesuatu hal yang tidak nyaman dimanapun, nggak cuma di sekolah, jangan dianggap sepele ya. Itu adalah hal yang sangat serius dan kita harus mulai menghormati dia untuk hal itu. Kenapa? Kalau sejak kecil kita anggap ini adalah hal yang sepele, nanti ada waktunya dia sudah tidak mau cerita apapun kepada kita dan kita akan sulit menceritakan itu. Jadi kalau dia masih cerita, misalnya terima kasih ya sudah cerita sama bunda. Nanti kita akan cari tahu dan cari jalan keluar bagaimana caranya supaya kamu bisa nyaman di tempat itu. Kalau belum mau sekolah, oke, nggak apa-apa, kamu stop dulu. Masih 3 tahun 9 bulan, masih ada berapa belas tahun untuk sekolah. Jadi kayak cucu saya berdua tuh. Assalamualaikum
pribadi gitu. Dengan adanya saya menyekolahkan anak saya di sini, karena saya sempat waktu 2 minggu karena anak saya nggak mau ditinggal waktu kelas 1. Ya udah saya berbuat karena saya izin juga di sekolah. Satu sisi saya juga mengorbankan dengan murid saya, satu sisi juga saya memikirkan anak saya gitu. Tapi saya kondisikan di sekolah bagaimana anak saya juga tidak terbengkalai gitu. Saya bekerja sama dengan teman-teman saya, gimana caranya tolong kondisikan anak-anak juga di sekolah, karena saya harus menunggu sampai sekitar jam 9 dulu. Mungkin ada gurunya. Saya memang ada di kelas itu dan saya memperhatikan setiap gurunya dengan yang tenang ketika menghadapi anak, sesuai prosedurnya, tahapannya, prosesnya. Saya melihat itu dan juga yang dibangun oleh guru-guru itu kepada anak-anak itu tuh saya sebenarnya saya diberi dan saya praktekkan sedikit, walaupun memang tidak bisa semuanya saya praktekkan di sekolah negeri yang notabene saya nggak bisa memaksakan guru-guru itu karena nanti sih bina capek-capek gitu kan, aku amat yang penting saya sebisanya saya gitu. Karena ada salah satu kasus yang ini real ya Bu ya, ketika saya mengajar di kelas 6, saya guru bidang untuk 10 tahun ini saya jadi guru bidang serbinya, saya waktu itu guru kelas. Jadi setiap pelajaran saya ada salah satu anak perempuan itu telat dulu. Kebetulan saya ngajar setiap hari Senin, itu telat. Kalau kita dulu kenapa tanya sama teman-temannya, telat Bu karena ada ayahnya di rumah gitu. Nah ini kelemahan kita nih, saya juga istilah seperti kecolongan gitu loh. Emang kenapa gitu, tapi nggak kita respon, cuma oh iya bener gitu. Cuma ditanya kenapa kamu? Iya Bu kesiangan, iya Bu tapi ini masih ada ayah. Udah sekedar itu doang penjelasannya. Sampai akhirnya anak itu lulus bulan Juli ya Bu ya, Juli itu lulus sampai di bulan Maret kalau nggak salah. Ketika saya pulang dari rumah sakit, keluar kemudian saya ke sekolah, saya dikabarin sama salah satu teman saya, Bu Ina, ini anak ini mau lahiran. Baru pas kelas 6. Ternyata itu saya sampai deg-degan, sampai gemeteran, sampai nanya salah satu teman guru, kenapa ibu nanya itu? Ternyata tuh si anak ini selama ini tinggal dengan ayah sambungnya gitu. Dan luar biasa dia punya kakak juga, kebetulan dia juga punya kakak perempuan yang jarak usia itu cuma 1 tahun. Ibunya bekerja gitu. Tapi pas ketika ditanya, saya juga nggak terlalu selesai habis lebaran itu, anak itu lahiran ceritanya. Anak itu lahiran sampai ayah kandungnya udah nggak ada ampun, itu artinya istilahnya sampai habis ayah sambungnya, sampai hari ini masih masuk penjara sih. Cuma permasalahannya gini, ketika kita pemerintah sibuk dengan hanya memikirkan kurikulum, tapi lupa ketika guru negeri itu lupa dengan istilahnya ada anak yang harus dibentuk, yang dididik gitu dengan istilah tanggung jawab karakternya, dan itu sampai terabaikan. Dan pemerintah apa tahu enggak, pemerintah hanya bisa studi banding tapi keluar, tapi lupa di rumahnya sendiri gitu. Jadi makanya alhamdulillah, mudah-mudahan Embry juga tetap konsisten dengan kurikulum yang ada seperti Bu Siska yang sudah ada. Terima kasih. Ya, semoga Ibu bisa membawa pencerahan untuk sekolah negeri yang Ibu mengajar sekarang ya. Ya memang pemerintah tuh lupa, kalau sibuk dengan kurikulum. Kenapa? Kalau kurikulum itu adalah proyek soalnya. Jadi
banyak orang yang terlibat di dalam, banyak orang yang bisa meraih keuntungan di dalam sana. Dan sekolah negeri skupnya akan lebih sedikit untuk bisa menolak dari kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Apalagi sekolah tersebut sudah menerima dana BOS, ya itu akan menjadi lebih sulit karena tergantung. Kami juga bertahun-tahun ditawari untuk dana BOS gitu ya. Jadi saya di UPT di Bekasi itu dulu tuh atau sekarang mudah-mudahan juga ya, itu selalu dibilang kalau itu sekolah atau subsidi yang sombong tidak mau menerima dana BOS. Buat saya dana BOS itu adalah awal korupsi kita, mendukung korupsi karena dana BOS yang keluar 100% itu 60-70% kita harus kembalikan kepada pemerintah dalam bentuk benda, barang atau apapun lah, apalah gitu ya. Belum lagi dipotong dan lain-lain. Saya tidak mau terlibat dalam korupsi seperti sekolah saya untuk mensubsidi anak-anak yang tidak mampu cukup banyak, jadi saya tidak mau keberkahan itu hilang. Cukup prihatinkan, alhamdulillah kalau bisa punya pandangan yang luar biasa sebagai seorang guru, terima kasih. Jadi mudah-mudahan bisa membawa pencerahan kepada orang lain. Karena kita nggak bisa memberikan memaksa teman-teman ibu seperti itu, memang tidak mungkin. Tapi ibu cukup memberikan warning saja. Mudah-mudahan ada orang yang bisa melihat itu, ya pasti Allah akan lihat. Jadi memang karakter itu jauh lebih penting. Kalau di bagus itu kelas 4, 5, dan 6 itu harus diberikan namanya pembelajaran sex education. Satu itu, kedua adalah tentang pubertas. Itu anak kelas 4, 5, dan 6 harus dikasih tahu. Jadi dan kelasnya dipisah. Kemarin kebetulan biasanya yang ngasih itu teman saya, sahabat saya itu dokter umum dia, dan dokter Fetty. Nah kemarin itu dokter Fetty nggak bisa, tapi Bu Irma sebagai kepala sekolah sudah bilang ini butuh banget Bu, karena anak-anak kelas 6 ya, kelas 6 laki dan perempuan sudah bertanya apa itu kondom. Jadi ini harus cepat. Biasanya kami kelas pubertas itu diberikan semester 2 gitu. Tapi kok ini nggak lebih cepat, waktunya kok lebih cepat bertanya. Nah, sex education ini atau pengetahuan tentang seks untuk anak itu tidak boleh diberikan secara campur. Jadi kita harus bikin 2 kelas. Untuk laki-laki persoalan yang berbeda, untuk perempuan persoalan yang berbeda. Jadi harus dikasih tahu untuk perempuan batasan mana dan apa yang akan terjadi. Masa menstruasi umur berapa? Dan ketika menstruasi apa yang harus yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana cara membersihkan dirinya, dan apa yang terjadi ketika dia sudah mulai menstruasi. Ketika ada sesuatu terjadinya kehamilan itu mulai dari mana itu harus dikasih tahu. Anak ini nggak tahu dia. Bahkan dari kecil dia nggak tahu dia mendapat perlakuan seksual seperti itu, traumanya seperti apa, melahirkan di usia 12 tahun. Jadi bagaimana psikisnya? Kalau di luar negeri seperti ini, anak ini akan diambil pemerintah dan akan dibenerin itunya, apa psikisnya. Dan orang tuanya pasti di penjara udah pasti. Gitu. Jadi kalau orang tua di penjara selesai kan ya, artinya urusan dia gitu. Tapi soal trauma itu ada anak ini nggak bisa setahun 2 tahun. Gitu. Jadi harus diedukasi sejak kecil tentang pubertas ini. Mungkin jadi sini bisa dibimbing kelas-kelas itu di sekolah yang diinspirasi ini. Jadi sama juga ini kalau kami baru mulai tahun ini ya, kalau di SD itu kalau anak kelas 4, 3, 4, 5, 6 sholat Jumat, yang perempuannya kan mereka nggak sholat Jumat. Itu ada kelas keputrian. Kemarin karena di kelas pertama saya kasih tahu apa kelas-kelas hal-hal yang sangat pribadi. Pertama kali saya mengisi adalah bagaimana cara menggunakan pembalut. Dari pertama ada kenapa umur berapa mulai menstruasi dan lain-lain. Terus cara melekatkan pembalut, bagaimana menggunakan pembalut, bagaimana membersihkan, bagaimana cara membuangnya. Yang mungkin kita sebagai orang tua dulu lalai dengan hal yang seperti itu. Kedua, bagaimana cara membersihkan muka. Kan anak 4-5 itu kan udah mulai hormonnya udah mulai muncul, ada jerawatan, ada mungkin kotor segala macam. Jangan sampai itu bermasalah ketika SMP. Kemarin pertemuan ketiga itu adalah bagaimana cara mengetahui jenis rambutnya, cara merawatnya.
sejak kecil. Sekolah ini sudah cukup baik ini ya, udah banyak hal yang ibu aja sudah melihat bagaimana hal positif. Jadi dibangun terus bagaimana anak itu sejak kecil tahu siapa dirinya, bagaimana cara menjaga dirinya, siapa yang boleh dekat dengan dia, siapa yang tidak boleh, bagian mana yang boleh sentuh, mana yang tidak boleh sentuh, siapapun dia. Jadi anak ini tidak punya pengetahuan itu, tidak punya pengalaman itu, tidak ada pijakan dari orang tua, tapi tidak boleh terlalu ekstrim. Jadi kelas kami juga ada sampai tidak boleh, saya nggak mau dekat dengan laki, nggak boleh terlalu ekstrim. Tahu batasan, tapi kita harus juga tidak boleh terlalu ekstrim. Jadi yang biasa saja, tapi sudah ketentuan, tidak boleh, nggak ada toleransi, nggak ada tawar menawar. Ketentuan di Islam batasan-batasan suci segala mungkin tidak ada tawar menawar. Terima kasih Bu Syahrini. Benar-benar menyadarkan saya, terutama dari perkembangan anak yang tahapannya ternyata tahapan resolusi konflik anak kecil memang memukul kemudian mereka baru bisa memahami itu. Yang ingin saya tanyakan Bu, tadi ada bagian orang tua itu ikhlas dan berdoa. Ada salah satu tugas orang tua itu membuat program dan mengisi tahap perkembangan anak. Nah Bu, saya ibu dua anak, yang satu 11 tahun, satu 1 tahun. Dengan jarak yang jauh ini kan perlu tip dan trik di bagaimana cara kita menyusun program untuk anak kita. Tahap apa atau bagian apa yang perlu kita perhatikan pertama kali dalam menyusun program untuk anak-anak kita. Kemudian dalam mengisi perkembangan itu kita harusnya seperti apa, dan bagian yang harus kita perhatikan terlebih dahulu itu apa. Ya, seperti apa misalnya di tahap perkembangan, harusnya anak umur 11 tahun itu kan HPU sentrisnya udah gak ada ya, dia udah bisa bersosialisasi dengan baik, dia mempunyai kata-kata yang lebih baik. Tapi anak 11 tahun itu laki atau perempuan tuh? Anaknya laki atau perempuan? Laki. Anak 11 tahun, mulai 10 tahun ya, 10, 11, 12 itu bahasanya sarkas Bu, kasar. Jadi gampang tersinggung ya, maunya sendiri, jadi dia senang banget diam sendiri. Jadi kalau lagi sendiri jangan adiknya ditentrok-tentrokin gitu ya, jadi dia butuh waktu sendiri. Satu tips buat anak ya, kalau memang kita belajar tentang perkembangan kan tuh detail banget ya, ibu nanti bisa sebetulnya ibu tuh kalau belajar cari di internet ya, tahap usia 11 tahun apa aja. Nah yang ibu lihat di anak ibu yang sudah ada apa, yang belum ada apa. Nah yang belum ada itu yang tugas kita untuk mengisi. Karena ternyata setelah 19 tahun kami punya sekolah gitu ya, pengalaman untuk mengisi tahap perkembangan itu, ternyata banyak banget anak yang kosong tahap perkembangannya. Misalnya tadi kita bicara tentang resolusi konflik ya, bagaimana cara anak menyelesaikan masalah. Anak umur 8 tahun kalau marah masih gegeduk temennya, artinya kan secara resolusi konflik dia masih di usia 2 tahun. Kenapa itu bisa terjadi? Pertanyaan kan itu Bu. Kenapa kok harusnya udah nggak di situ? Oh sudah tahu. Dia dengan bahasa kasar memang. Apa? Mau kamu apa? Kamu mau ribut sama saya? Anak 11 tahun bisa ngomong gitu harusnya. Atau kalau memang dia anaknya udah bisa tenang, kamu pukul saya, sakit. Sebetulnya aku pengen balas sama kamu. Tapi oke lah, kalian aku mati. Bisa kayak gitu. Nah pertanyaan adalah kenapa ada anak umur 11 tahun bisa pukul temannya dengan cara yang sangat keras ketika dia nggak suka. Dan itu kan tahapan anak umur 9 tahun. Pertanyaannya kenapa? Nah, pertanyaan itu dijawab gini. Ketika anak usianya usia 2 tahun, dia pukul temannya. Kan cuma tahapnya dia ada di sana. Tahapan resolusi konflik anak umur 2 tahun, nggak suka pukul, nggak suka digigit, nggak suka lempar. Ketika di usia itu, orang tua yang tidak tahu ilmunya marah dengan tingkahnya. Kamu nggak boleh pukul-pukul, nggak boleh sakit, kamu nggak boleh menyakiti orang. Dia tidak mendapatkan pengetahuan bagaimana kalau saya tidak pukul dia. Tapi kan lu bisa ngomong mau 2 tahun, tapi kan otaknya bilang, aku mau itu, tapi aku bagaimana caranya supaya aku mau itu? Kamu kasih tahu solusinya. Jadi kalau ada anak mau ambil sesuatu nggak suka, anak 2 tahun dia pukul temannya, aku bilang bicara. Kalau kamu ingin sesuatu bisa bicara. Temannya naik, oh temanmu belum kasih, coba kita cari yang lain. Anak usia 2 tahun sangat gampang dialihkan. Jadi
tahap perkembangan kosong apabila ketika di usianya kita tidak isi dengan benar. Jadi kita tidak isi dengan benar. Terus bagaimana? Anak saya udah 12 tahun, kosongnya banyak, nggak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ketika Allah izin, Allah melihat kerja kita, Allah mendengar doa kita, Allah melihat semua upaya. Kalau kita punya itu saja modal kan, bisa memperbaiki apapun yang sudah kita lakukan kesalahan kepada anak kita. Allah izin. Saya belajar ini, anak saya besar semester 4. Anak saya yang nomor 2 udah SMP kelas SMA kelas 9. Yang belum saya itu SD kelas 5. Nggak mau untuk dunianya saya belajar 3 bulan begini, rasanya ya Allah dosa saya banyak banget sama anak saya gitu. Saya cuma bisa nangis sama suami saya, saya harus mulai dari anak saya, ini udah gede-gede banget anak kayak begini. Ya udah, yang saya bisa mulai apa? Minta maaf dulu sama Allah, memaafkan diri saya, minta maaf sama anak saya, maaf sama suami saya, atas semua yang sudah. Lalu apa sudah dikerja? Mulai dari mana yang kita bisa? Hari ini kita bisa apa? Bisa bahagia dulu deh. Mau bahagia dulu, kata Muska harus bahagia. Ayah tolong minta uang, saya mau ngopi-ngopi. Pasti, gak punya uang, ada uang sedikit, sekarang kopi ada yang murah. Udah, saya cuma mau duduk di taman dan matahari. Lakukan apapun yang kita bisa, selama kita tidak menyakiti orang, kita tidak merugikan orang lain, lakukan. Dan itu manfaat bagi kita. Ya. Jadi, perkembangan gitu, cari dulu yang kosong. Jangan-jangan Bu, kita juga banyak yang kosong. Banyak yang kosong yang orang tua kita nggak ngisi kita. Yang nggak bisa nyalain ibu, nggak bisa nyalain bapak kita. Banyak yang nggak tahu ilmunya. Ya maafkan, kalau masih ada orang lain maafkan. Minta maaf. Kalau udah nggak ada, kita minta maaf. Dan kita mulai dari diri kita. Yang tahu ilmunya. Gitu. Jadi kita isi sendiri. Oh, saya kalau marah ternyata tahapan saya masih di verbal, ngomel kalau saya marah. Ibu-ibu tuh banyak di situ. Gimana caranya? Napas, regulasi diri. Nah, kalau mama ngomong marah nih. Kalau anak udah gede, dulu saya kalau begitu marah saya nanti bilang marah aja. Marahnya siapa? Marah siapa? Setelah dikasih kesempatan buat marah, ternyata nggak jadi marah. Ternyata nggak jadi marah. Jadi kita mulai dari diri kita aja dulu. Apa yang kita kosong, kita perbaiki dulu, supaya menjadi modern. Anak lahir sampai 3 tahun itu ya, yang dicintai cuma masih punya anak kecil, 10 tahunnya. Itu ya, ibu itu adalah cintanya dia. Sementara ya kalau saya lihat ibu-ibu kalau disusuin anak umur 2 tahun, heran di anakku kamar mandi ibu tak jadi. Aduh gimana sih, Allah pengen dia sendiri dulu cuma sebentar, kayak gitunya bener. Nanti udah gede kayak saya, rindu loh. Gak kebayang susah, gak kebayang sekarang kebayang mata saya dulu gimana gak kebayang ibu. Gimana kalau gak kebayang? Bayangkan aja bagaimana kita bahagia. Atas apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita, itu dulu deh. Gak bisa membayangkan abstrak, punya mantu, punya cucu, abstrak. Apa yang kita bisa lakukan untuk diri kita? Untuk happy. Dengan happy terus rasa syukur nanti kita sama Allah. Gak enak. Jadi perkembangan kita sebelum kita menguatkan, dan cari dulu yang kosong yang mana. Kalau diri kita masih kosong, isi dulu. Jadi nggak lama gitu ya. Jadi saya suka bilang anak saya, aduh kalau kamu dicari sama anak kamu bersyukur Allah tahu sifat sayang itu pada anak kamu bersyukur. Syukur apapun dicari, alhamdulillah kamu cari bumi ya Allah. Nanti ada yang mau saya tanyakan, kita tentang aturan
hebat dan banyak sendokan. Saya bilang ibu saya, oh kenapa dia makan itu? Saya bilang, karena saya diajarkan sama ayah saya makan tuh pelan, rapi gitu cara saya galak soal makan gitu kan. Kan kaget dengan barbarnya itu. Dia bakal terus begitu nikah gitu kan. Ini semua dari sendoknya dia, bukan kambing sayur. Coba, itu kan aturan-aturan kayak gitu yang kita dapat dari suami. Itu belum bicara soal anak tuh, Bu. Dari mulut dia, dari ngambil ke sendok saya. Ya waktu itu memang tidak, rasanya tidak nyaman, banyak hal tidak nyaman. Saya cuma bilang, kenapa harus ribut soal makan? Masih banyak persoalan hidup yang harus kamu atur, yang harus kamu benerin banyak juga ya. Jadi emang itu ya. Ketika Allah ciptakan sepasang suami istri itu sudah lengkap dengan semuanya ya. Jadi pasti banyak ketidakcocokan ya. Jadi kalau ada riset banget tuh ya, kalau orang di Instagram itu, alhamdulillah kami berjodoh karena kecocokannya, alhamdulillah selamat bosan. Selamat menjadi bosan. Karena ketika ketidakcocokan bertambah banyak, itulah keindahan sebuah pernikahan. Kalau kita mau belajar, tapi kalau suami kesel, ya, amin, jadi ibunya dibikin kayak apa sih begitu banget, nah, itu kita nggak belajar, kita cuma menyesali sebuah pernikahan. Kalau kita tahu sebuah pernikahan itu udah ditulis semuanya di dalam sana Allah bahwa itu adalah jodoh kita. Udah disiapkan semua jawabannya sama Allah, sudah disiapkan semua perangkatnya lengkap. Cuma kita bagaimana cara membuka itu. Passwordnya apa ada di sana. Aturan udah pasti berbeda. Duduk bareng. Satu hal yang tidak boleh kita lakukan adalah kita berantem di depan anak soal peraturan yang berbeda. Ya. Jadi kalau berantemnya oke, nggak manis, elegan tuh gini. Apa ayah nih? Ayah berbeda nih sama ibu. Kalau ibu aturannya kayak gini. Tapi kita berdebat tentang cara bijaksana, itu anak jadi pelajaran. Oh ternyata mereka walaupun berbeda, mereka bisa mencari solusi. Itu nggak apa-apa. Oke, nggak masalah. Tapi ketika ayah, anakku sudah ngomong nggak boleh kayak gitu, gimana sih semuanya? Berantem di depan anak buat dia adalah konsep tentang keluarganya ada yang cacat. Bahwa setiap keluarga nggak punya konsep dari awal, tapi sekarang bukannya dulu waktu pacaran kalau punya peraturan kayak apa? Saya beda usia sama almarhum suami saya itu 13 tahun. Jadi suami saya menjadi guru buat saya. Dan dia dari kecil nggak ngerti pernikahan kayak apa. Selesai sekolah saya udah langsung nikah, langsung punya anak. Saya nggak ngerti gambar tentang pernikahan apa ya. Saya cuma ngeliat ibu saya dan ayah saya yang konsep pernikahannya seperti itu. Cuma dia dibilang ke saya, nanti kalau kita punya anak, kamu sebagai polisi ya, saya sebagai pengawas saja. Jadi artinya kalau saya menghukum anak segala macam, dia tidak akan ikut campur. Tapi kalau dia menghukum, saya ikut campur. Gitu. Ibu-ibu kan begitu ya. Aturan ibu tetap aturan ibu. Tapi ketika saya ikut campur, suami saya nggak pernah marah. Udahannya di kamar bilang saya, kamu nggak boleh lakukan itu lagi. Kalau saya sedang marah dengan anak, kamu nggak boleh lakukan itu lagi. Jaga harga saya di depan anak itu. Jadi walaupun dia marah, tapi caranya juga dia mendidik saya gitu. Jadi kalau punya aturan berbeda itu udah pasti Bu. Jadi itu perlu waktu bicara sama suami ibu. Jadi aturannya begini, kalau udah kayak gitu, ayah, peraturan mana yang menurut kamu baik, tuliskan. Ini juga aku mau tuliskan peraturan yang baik menurut aku. Digabung, terus mana setelah udah digabung ini, yang peraturan baik menurut aku, yang tidak baik menurutmu. Misalnya, kalau aku mau anak jam 8 malam sampai selesai, menurut kamu itu buat aku baik, menurut kamu baik kan? Duduk bareng. Kalau perlu pergi berdua dulu. Berantem mau contoh-contoh nggak apa-apa, jangan depan anak-anak gitu ya. Tulis semuanya. Kita perlu raker keluarga. Ada raker tahunan, maka raker di kantor aja Pak.
rumah tangga juga perlu diburu aja, rumah tangga juga. Coba tuliskan. Kalau ada yang tidak, misalnya suami punya aturan tapi kita juga nggak setuju, bicarakan nggak setujunya kenapa. Tidak semua bisa selesai hari itu, tidak semua bisa mulus seperti yang kita bicarakan saat ini. Kalau memang itu misalnya suami bilang nggak jam 8 malam setengah jam 9 kasihan anak, kalau gitu oke, ambil tengah-tengah setengah 9, gimana? Jadi hari ini ibu yang banyak belajar, nggak boleh menceramai suami, tapi ibu yang berpegang kasta ya untuk menyamankan persepsi itu. Jadi kadang suami mempunyai sistem keluarga juga yang berbeda, jadi kita juga harus tahu itu. Jadi tujuannya untuk kebaikan anak yang lain. Jadi harus hidup bareng. Itu dampaknya yaitu kalau dampak ketika kita berantem di depan anak, dampaknya adalah konsep keluarga di mata dia itu ada yang cacat. Apalagi kalau kita nggak memberikan penjelasan, berantem selesai berikan, kita nggak kasih informasi apa anak, buat dia keluarga ya berantem aja, ibu saya dulu berantem nggak apa-apa, istri ya baiklah gitu. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya maaf ya tadi Umi sama ayah sama adik lepas kontrol, harusnya nggak seperti itu. Maaf ya, kamu harus dengar itu. Buat dia adalah oh ada orang yang konflik tetapi dia bisa berdamai dan dia minta maaf sama aku, bahwa seharusnya tidak boleh seperti itu. Konsep keluarga yang tadinya mulai cacat buat dia bisa diperbaiki dengan baik. Iya Bu, perkenalkan saya Dian Azri Penisa. Saya salah satu guru di sekolah MGB Sekarang. Mohon maaf suara saya terdengar kan? Di sekolah ini kan ada pendidikan makannya juga ya. Pendidikan makan itu bukan hanya cara makannya saja. Ada di sebelum makan itu kita perlu apa, ketika makan kita perlu apa, dan setelah makan itu kita ada jalan untuk seperti melap meja dengan basah atau kering. Nah kita juga di sini ada kudapan, makan siang itu terdiri dari nasi, lauk, sayur, dan buah. Dan alhamdulillah semua di sini makannya itu bersama dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan pertanyaan saya, ada beberapa anak yang memang kurang suka, bahkan hampir tidak mau untuk makan sayur, buah, bahkan nasi pun sampai kita ajarkan untuk tanggung jawab tadi yang sudah ambil makannya siapa. Walaupun sudah sedikit banget ngambilnya, tapi tetap makanannya itu tidak habis, bahkan sampai dia Bu, aku sudah, sampai dia menangis. Dan itu alhamdulillah di sini ada komunikasi ke orang tuanya, dan orang tuanya pun di sini semua bantu untuk pendidikan makannya di rumah, jadi tidak hanya di sekolah. Dan alhamdulillah di sini ayah bunda juga sudah membantu untuk pendidikan makannya juga di rumah. Tapi ternyata masih sama, kadang sampai itu kaku banget Bun, sampai nggak mau bergerak, aku nggak mau makan, sampai dia nunduk kepalanya tuh sampai nangis. Bahkan ini gimana ya caranya supaya dia juga mau tertarik untuk ikut makan. Bahkan dari sekolah juga udah dikasih tahu tujuan dari makan sayur itu apa yang dikandung dari sayur sama buah-buahan, tapi tetap aja nggak mau untuk makan sayur. Dan itu tips dan triknya itu seperti apa untuk membangun semangatnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya makannya di sekolah sini juga harus diajarkan makanan-makanan yang langka ya, kayak singkong, ubi itu yang dikasih ke anak-anak ya, kudapannya itu supaya anak paham. Jadi jangan makan-makanan yang modern-modern banget gitu ya. Kalau di Batu anak nggak suka makan singkong, bagaimana caranya ngorok singkong? Dulunya nggak suka singkong, marahin saya. Jadi gitu ya, karena kita suka menggeserkan nilai gizi, tapi lebih mementingkan kepada makanan-makanan yang lebih berat gitu. Dan tambah ringan, tambah anak itu ringan itu tambah baik gitu ya. Soal nasi itu ya nggak apa-apa kalau anak makan nasi nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Nasi itu bukan sumber energi yang utama ya. Tapi sayur
protein ya, protein buah juga nggak menunjang penuh, tapi sayur dan protein hewan itu penting buat dia. Bagaimana caranya sekarang itu penting kan nggak mau. Kalau saya sama guru-guru sekolah itu selalu bilang, coba cari pola makan di rumahnya seperti apa. Ada juga guru yang nggak suka sayur ya, sampai keluar tuh makan sayur. Itu guru saking takutnya dengan peraturan sekolah, sampai ada kalau makan kan belumnya lebih 1 bulan. Kalau ada menu ikan, gurunya nggak suka ikan, nggak masuk gurunya. Astagfirullahaladzim. Jadi itu kenapa kita perlu jelaskan kepada guru itu ya bagaimana pentingnya untuk ikan. Itu nggak cuma saya susah juga, tapi kalau dia kan mau soalnya harus menjelaskan kepada murid bagaimana kalau dia cuma makan ikan, anaknya nggak harus makan sayur bagaimana. Jadi cari polanya di rumah seperti apa. Memang kita nggak bisa makan dan nggak bisa masak ya. Jangan sampai dia bikin trauma juga, nggak boleh. Jadi kalau misalnya di kami kalau ada yang belum siap, sambil kita cari info di rumah pola makannya seperti apa, kita juga bilang oh belum mau sayur, buahnya boleh. Terus kalau misalnya ada macam-macam sayur suka disuruh pilih satu yang disuka, misalnya nih sayur bayam ada wortel ada labu siam, aku mau wortel aja nggak apa-apa. Jadi apresiasi, alhamdulillah cuma kuahnya 2 sendok makan. Alhamdulillah gitu. Jadi itu harus begitu, jangan oh baru kuahnya aja ada sayur semua tuh kita bener-bener nggak kenal lagi ya. Tapi alhamdulillah kalau misalnya oh belum tahu itu teman kamu udah makan, masa kamu dari rumah nggak makan, oh balik-balikin nggak boleh juga. Jadi kasih kesempatan dia untuk bisa mengenal aneka sayuran juga gitu, dan cari tahu pola di rumahnya seperti apa. Kita kerja sendiri nggak bisa, tapi kita bisa bantu orang tua, bu yang dia suka apa, bagaimana cara untuk membujuk dia supaya suka sayuran. Mungkin selama ini nggak suka cucu saya itu sudah tahu nggak suka sayur, bu makan sayur buah aja kan, jarang kalau kan buahnya doang, lalu buah aja. Ya penting obatnya makan buah. Kata obat sayur itu starting partinya ada di buah, ya udah aku makan buah doang. Ya sudah, alhamdulillah, mudah-mudahan doa aja sama Allah, usaha terus, mudah-mudahan sekarang suka mulai dia nyomot apa ya, sayur apa dicomot gitu. Kalau di rumah wortel aja dia mau, wortel, satu, 2. Tapi buat saya adalah bagaimana anak tidak trauma pada cara makan dan apa yang disiapkan makan, tapi dibangun hatinya. Jadi pelan-pelan bu, jangan ada paksaan, terus ikhtiar dijalankan, cari solusinya di keluarganya. Bagaimana cara menciptakan rasa maaf pola makan untuk dia, supaya satu-satu bu, jangan misalnya ibu bu gimana caranya supaya anak bisa buah sama sayur itu pekerjaan besar, proyek besar dulu bu, satu dulu. Bu mau yang mana? Buah dulu, sayur dulu, satu bu. Dan supaya kita nggak punya target. Ada lagi yang mau bertanya? Pertanyaan orang-orang saya belajar banyak, oh ternyata ini ntar saya boleh ke seminar lagi, apa ada ibu nanya kayak gini. Jadi buat saya sesuai ilmunya sebenarnya ada ilmu saya gitu. Terima kasih untuk semua pengalamannya dari teman-teman ya. Jadilah ibu yang berbahagia, kita sama-sama belajar ya, belajar dari diri kita, belajar dari anak kita, tambah banyak anak belajar banyak ya. Jadi mudah-mudahan kita menjadi ibu yang berbahagia, yang mensyukuri apa yang sudah Allah berikan buat kita, apapun itu bahagia gitu. Karena semua itu harus dengan izin Allah gitu. Mau usaha kayak apa kalau Allah belum bilang iya gitu, belum, artinya belum selesai. Ayo bapak-bapak bilang ke saya, bu sampai kapan saya harus ingetin anak saya? Setia sampai 1000 mungkin 100 kali iya, 1000 kali iya, sampai 1000 bu iya. Artinya kalau bapak mengatakan sampai 1000 kali, ada yang belum dipahami. Dan itu bukan apa, 1 kali bapak kasih tahu kan ada amal ibadah di sana. Lumayan, kita dapat bunga banget senang. Masa dapat bonus dari Allah nggak suka? Ya kan? Jadi udah nikmati itu semuanya. Gak ada yang nggak dicatat sama Allah. Gitu ya. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar dan saling mendoakan nih untuk diri kita sendiri, ya Allah gitu ya. Untuk diri kita semoga diberikan kekuatan, diberikan keikhlasan sama Allah, diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Semangat semuanya, diberikan cantik dan bahagia. Itu paling penting ya.
Oke, berbahagia ya bapak-bapak juga ya, bapak-bapak yang ganteng dan berbahagia punya istri yang soleh dan soleh. Masya